TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 23 bulan 6 tahun 2022? Pernah ya? Di dalam berita acara saudara di nomor 4, saudara punya enggak? Ada di tangan saudara, bukan? Enggak ya? Baik. Saya bacakan begini. Terkait jawaban saudara pada bab tanggal 7 Juni, ini perhati baik-baik ya, karena ini sangat penting karena menyangkut dakwaan ini dan akibatnya nanti ada soal kerugian negara, sehingga ini saya harus tanya serius nih. Terkait jawaban saudara pada bab tanggal 7 Juni 2022 pada poin 4, agar saudara jelaskan jumlah keseluruhan dan rincian dari persetujuan ekspor PT Permata Hijau Palm Oleo pada yang merupakan bagian dari Permata Hijau Group, beberapa persetujuan ekspor atau PA, antara lain untuk persetujuan ekspor. Di sini ada 8. Disebutkan ini nomor 02 PA 16220040 dengan tanggal terbit 3 Maret 2022 dengan jumlah ya. Jadi saya langsung saya kaitkan aja dengan jawabannya ya, dengan jumlah sebanyak 1.476.261 kilogram ya. Kemudian nomor 02 PA 16220113 dengan jumlah 9.076.166 kilogram. Jadi 9.076.164 kilogram. Saudara catat ya, karena saya tanya nanti. Bahwa jumlah keseluruhan terhadap kemudian nomor PA 02 PA 16220135 dengan tanggal terbit 3 Maret 2022 dengan jumlah 1.519.492 kilogram. Kemudian PA 02 16220139 jumlahnya adalah 3.914.350 kilogram. Kemudian PA 02 PA 16220224 dengan tanggal terbit 16 Maret jumlahnya 2.212.260. Kemudian PA 02 PA 16220225 dengan tanggal terbit 16 Maret jumlahnya 1.020.000 kilogram. Selanjutnya PA nomor 02 16220228 dengan tanggal terbit 16 Maret jumlahnya 558.570 kilogram. Yang terakhir bahwa PA 02 PA 16220231 dengan tanggal terbit 16 Maret jumlahnya adalah 293.480 kilogram. Ya. Ini pernyataan jawaban saudara di dalam BAP. Saya mau bertanya, masih ingat saudara dengan jumlah ini? Dari mana saudara bisa dapatkan jumlah ini sehingga saudara sebutkan jumlah-jumlah daripada volume yang ada di sini? Mike. Dari data ekspor yang ada di kami, Pak. Dari data ekspor. Ya. Apa benar ini?
hasil dari hitungan kalkulasi total. Ini adalah jumlah-jumlah dari PA-nya. Kami cek lagi nanti. Ya, ini jawaban saudara. Saudara katakan sini bahwa jumlah keseluruhan terhadap PA nomor sekian adalah segini. PA sekian nomor segini yang saudara bacakan tadi. Benar nggak? Kami coba cek lagi jumlahnya, Pak. Hah? Kalau boleh kami nanti lihat berkasnya. Nah, atau sebelum saya ajukan yang bukti, karena kami punya data yang berbeda dengan saudara. Apakah jumlah ini memang jumlah PA atau jumlah realisasi volume realisasi ekspor? Hah? Realisasi volume realisasi ekspor. Tapi saudara bilang di sini adalah jumlah PA. Supaya clear, saya bawa dulu buktinya ini. Yang mulia, izinkan kami untuk menunjukkan kepada majelis hakim. Bea cukai. Yang mulia, dia menyebutkan, coba. Bahwa jumlah keseluruhan terhadap PE nomor 02, PE 1622, 0040 dengan tanggal terbit 3 Maret yaitu sebanyak 1476261 kg total kuota. Nomor berapa tadi itu? 40. 0040. Dia menyebutkan. Kalau saksi yang dipanggil hari ini sebenarnya nggak begitu banyak memberikan keterangan yang berarti tentang klien kami, karena ini kan hanya mengenai soal BLT. Cuma yang menarik tadi bahwa ketua majelisnya memerintahkan agar saudara Lufti, bekas Menteri Perdagangan itu dipanggil paksa, karena sudah 2 kali dipanggil tapi tidak hadir, ya. Nah, kita memang sangat membutuhkan kehadiran dia karena dia sebagai bekas Menteri Perdagangan tentunya mengetahui betul mengenai persoalan ini, sehingga kehadiran itu sangat bermanfaat untuk tegaknya hukum di sini. Nah, kalau soal saksi tadi jelas ya tidak ada yang merugikan kepentingan hukum klien kami, karena jelasnya itu ada BLT. Bahkan dikatakan di situ bahwa saudara saksi tadi mengatakan bahwa justru BLT itu dikeluarkan itu adalah karena adanya kenaikan lonjakan harga minyak di internasional, ya kan? Jadi BLT itu dikeluarkan karena harganya minyak naik, bukan karena adanya perbuatan dari terdakwa mengakibatkan kelangkaan sehingga keluarkan BLT, ya kan? Dan BLT tadi itu dijelaskan bahwa itu tidak masuk dalam APBN gitu ya. Jadi saya kira kalau kita berbicara tentang adanya kerugian negara, di sini jelas-jelas nggak ada kerugian negara. Nggak ada hubungan kausal antara naiknya harga, kemudian adanya BLT dengan perbuatan terdakwa. Di sini nggak ada gitu. Apalagi khusus klien kami dari PT Permata Hijau, jelas di situ mengatakan bahwa meskipun umpamanya pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan PA, persetujuan ekspor itu, ada beberapa kekurangan. Tapi yang pasti sebelum ekspor dilakukan, seluruh kewajibannya dia untuk melakukan DMO, memenuhi domestik itu untuk kepentingan domestik itu dipenuhi. Iya dong. Jadi kalau sudah semua kewajiban dia sudah dipenuhi di dalam negeri sebelum dia melakukan ekspor, berarti kan tidak ada dong kerugian negara dong. Gak ada dong kerugian di BLT itu. Ya,
toh sudah dipenuhinya juga gitu. Jadi kalau jaksa kan mendakwa bahwa ekspor dilakukan sebelum DMO dipenuhi, itu nggak benar gitu loh. Faktual pasti kita buktikan nanti persidangan berikutnya, DMO itu sudah semua dipenuhinya baru dilakukan ekspor. Untuk tanggal 20 ya. Jadi tadi karena mungkin sudah berkali-kali dipanggil, keputusan majelis mengatakan bahwa bekas menteri Lutfi itu dilakukan pemanggilan paksa. Sudah berapa kali dipanggil, Pak? Kalau saya tidak keliru sudah kali ini ketiga kalau nggak salah. Jadi tadi ketua majelisnya memberitakan itu. Jadi cukup bagus lah karena ketua majelisnya berarti bertindak tegas ya, tegas meminta supaya beliau datang untuk menjadi saksi. Alasannya apa, Pak? Kira-kira? Masih berada di luar negeri. Dia masih kalau saya tadi nggak salah di Jerman kalau nggak salah ya. Itu alasannya. Padahal panggilan ini kan udah yang kedua, ya kan. Tadi memang ditunjukkan surat-surat dari lawyernya tapi bukan dari dia. Nah kita lihat nanti tanggal 20 kalau bagaimana caranya jaksa memaksa dia datang. Ya, apakah dia akan kejar ke Jerman, apakah memanggilnya dengan cara bagaimana. Ini saya kira akan seru lagi nanti nih. Persidangan berikutnya apa yang perlu disiapkan, Pak? Kalau persiapan berikutnya, saya lihat juga semakin lama semakin lemah ya pembuktian jaksa ya. Karena saksi-saksi yang dihadirkan itu semakin jauh daripada pembuktian yang sebenarnya. Karena saksi-saksi coba untuk minggu depan ini saksi yang diajukan dari PT POS, dari BPJS. Nah ini kan nggak ada kaitannya sebenarnya kaitannya dengan klien kami ya. Paling mungkin dia berusaha untuk membuktikan seakan-akan betul loh BLT itu udah keluar, bantuan uang tunai itu udah keluar. Jadi kan jaksa kan membuat suatu pemikiran negara terpaksa mengeluarkan bantuan langsung tunai BLT ke masyarakat, ya kan? Gara-gara kita ada kelangkaan di lapangan, ya kan? Nah, jadi sehingga rugi katanya negara terpaksa kasih BLT itu. Ya padahal tadi saksi mengatakan BLT dikeluarkan bukan karena kita membuat sesuatu yang langka atau barang jadi langka. Itu jelas karena naik karena harga naik, masyarakat yang miskin merasa harus ditopang, ya maka dikeluarkanlah BLT. Jadi nggak ada kaitannya dengan kita gitu loh. Itu yang kita lihat di sini. Jadi semakin lemah ini jawaban jaksa dan kami yakin nanti dengan saksi-saksi yang kami punya dengan saksi ada charge akan membuktikan bahwa sebenarnya ini perkara ini saya kira tidak terlalu dipaksakan menurut saya untuk menjadi perkara.